Artinya Dia disambung katanya tuh. Inara Rusli ini kan semalam ya, pasca dimintain undangan klarifikasi di Barreskrim, menyatakan terkait adanya illegal access. Nah, dari sudut pandangan hukum sendiri, illegal access itu apa aja sih Bang, yang domainnya itu pihak-pihak yang akan dijerat dengan Undang-Undang ITE? Apa aja Bang domainnya Bang? Ya, jadi illegal access itu beda dengan merekam. Ya enggak, illegal access itu bahwa kenapa disebut illegal access? Karena dia melakukan login atau akses ke sebuah perangkat milik orang lain. Ya, jadi yang pasti video atau hasil atau foto yang didapat itu adalah merupakan hasil yang tidak sah, tidak wajar, bisa diduga dengan tindak pidana. Jadi illegal access itu ialah mengakses perangkat orang lain tanpa izin gitu loh, seperti itu. Dan itu jelas melanggar undang-undang ITE ya, itu loh, pasal 30 ayat 1 itu jelas setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak dilarang itu terkait mengakses perangkat milik orang lain tanpa izin seperti itu. Ketika ada seseorang membuat sebuah LP atau laporan polisi terkait adanya terkait adanya perzinahan atau undang-undang perzinahan lah. Nah, terus menggunakan alat bukti itu sebagai bentuk pelengkap dari laporan orang tersebut. Nah, kita mengetahui, mungkin masyarakat juga patut diduga orang ini mendapatkan barang bukti ini tanpa izin, atau bisa juga mendapatkan barang bukti ini dari pihak lain. Nah, apakah bentuk laporannya ini bisa dikatakan sah atau tidak Bang? Berkaitan laporan dengan yang dilayangkan ke polisi itu sah-sah aja, laporannya sah-sah aja, tetapi buktinya itu apakah didapat dengan sah, dengan legal, tidak melawan hukum, nah itu yang perlu dipertimbangkan dan dikaji oleh penyidik gitu loh. Jadi terkait Inara Rusli yang dilaporkan oleh Mawa ya terkait perzinahan, dan buktinya itu adalah video yang diakses dari CCTV milik Inara, itu jelas-jelas pelanggaran dan tidak boleh, dan tidak boleh dijadikan sebagai alat bukti. Sebagai bukti petunjuk boleh, sebagai alat bukti tidak bisa. Artinya perlu ada bukti yang absah, yang sah, yang bisa menguatkan laporan Mawa tersebut. Artinya ini kan diduga ada 7 video ya, yang diduga mungkin dari Mawa, dari Inara dan Insana. Nah, terkait bukti-bukti ini polisi juga harus lebih jeli dalam menangani kasus ini. Karena kenapa? Pembuktian terkait barang bukti ini kan boleh dikatakan dari tangan ke tangan. Apakah ini nanti juga bisa dikategorikan bisa masuk atau menjadi bahan di persidangan Bang? Yang pasti ya bahwa terkait kasus ini kan sudah dilaporkan ya oleh Inara Rusli terkait illegal access ya, bahwa illegal access itu yang disasar adalah siapa orang yang mengakses perangkat tersebut. Pertama atau gimana Bang? Iya, pokoknya orang yang mengakses perangkat tersebut. Kenapa saya demikian? Bukan berbentuk video ya. Karena biasanya kalau CCTV kita harus masuk dulu kan. Harus login dulu. Artinya siapa orang yang mengakses masuk untuk mengambil video dalam CCTV tersebut. Itu yang paling pertama. Yang kedua, kalau ternyata itu disebarluaskan, nah itu beda lagi, dan siapa yang menyebarluaskan.
kalau misalnya Mawa hanya menggunakan itu buat bukti saja, tidak disebarluaskan, bisa saja dia terbebas dari jeratan hukum. Gitu. Tapi kalau dia juga ternyata menyebarluaskan melalui media sosial dan sebagainya, maka bisa jadi justru nanti akan terseret dalam perkara hukum gitu, selain yang yang mengakses tadi. Yang pastinya begitu dalam proses ini pasti akan berurutan. Yang pasti kan Mawa akan ditanya dari mana ini video yang dia dapatkan gitu, seperti itu, dan pasti terus. Dan orang-orang ini, rangkaian ini jelas pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Oke Bang, kemarin juga saksi kunci terkait illegal access ini sudah dihadirkan dan dimintai keterangan di Bareskrim, dan yang bersangkutan juga mengajukan RJ Restoratif Justice. Upaya ini bisa dikategorikan bisa berdamaikah Bang? Karena kan terkait illegal access juga ancaman hukumnya di atas 5 tahun. Ya, kalau menurut saya ini kan polemik ini berawal dari permasalahan keluarga. Saya yakin kalau memang restoratif justice itu dikedepankan, saya yakin permasalahan akan selesai. Seperti itu. Dan Inara juga bisa saja mencabut laporannya kan. Begitu juga Mawa kan. Saya yakin selesai. Oke Bang, ini kan bicara hukum pasti berbicara peristiwanya dulu. Terkait adanya dugaan perselingkuhan yang mana berujung pada sebuah laporan polisi, dan pihak sebelahnya pun juga membuat sebuah laporan terkait illegal access. Nah, kedua-duanya ini terutama dari Inara sendiri sudah mencabut laporan terhadap Insanul terkait dokumen, dan itu sudah disepakati. Nah, untuk permasalahan antara Inara dan Mawa sendiri, bisa nggak sih Bang ini akhirnya mereka kedua-duanya mencabut sebuah laporan, walaupun ketika laporan Inara terkait illegal access tidak menyebutkan nama yang namanya Mawa. Gimana Bang? Bisa nggak Bang? Ya, kalau menurut saya proses hukum yang berjalan itu bisa saja menimbulkan dampak gitu kan. Jadi terkait Mawa dan Inara gitu kan, ya bisa saja keduanya nih berdamai gitu loh. Meskipun laporan Inara tidak menyebutkan, tapi bila itu dilaporkan oleh Mawa dan di situ ada bukti CCTV tadi, tetap itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Seperti itu gitu, dari mana video itu gitu, dan itu akan menjadi luas, ya nggak, akan menjadi masalah baru gitu loh, terhadap mungkin ya siapa saja orang yang terlibat terkait munculnya video tadi. Bang, berbicara video, semalam kita sempat menanyakan, kemarin juga pihak Humas Polda juga menyatakan bahwa ada 7 video, dan itu videonya terpotong-potong alias diedit gitu kan. Nah, pihak dari Insanul juga mengakui kalau itu editan. Nah, terkait video-video editan ini bisa menggugurkan nggak sih Bang atas laporan dari pihak Mawa sendiri gitu kan? Pokoknya pada prinsipnya, bila video itu hasil dari sebuah tindak pidana, artinya illegal access, itu jelas-jelas polisi tidak bisa menggunakan itu sebagai alat bukti. Artinya kalau emang hanya itu buktinya, artinya laporan itu bisa gugur, bisa tidak naik sidik gitu loh, seperti itu. Minimal ada 2 alat bukti ya Bang? Minimal ada 2 alat bukti gitu. Kalau itu sebagai dijadikan sebagai bukti petunjuk boleh, ya. Petunjuk awal? Bukan petunjuk untuk menguatkan bukti-bukti yang dia miliki gitu loh, video asli, foto atau chat segala macam seperti itu gitu.
Oke Bang, ini terkait video itu sendiri, apakah antara Insanul dan Inara sendiri itu kan sudah mengakui kalau itu videonya editan, tapi boleh diduga itu benar. Apakah mereka bisa dikategorikan orang yang melakukan perbuatan Cina. perzinahan? Ya, jadi pada prinsipnya pembuktian laporan terkait perzinahan jelas harus ada bukti real kalau orang itu berzina, video, foto dan sebagainya. Kalau itu tidak ada, itu tidak akan naik. Paham kan? Artinya video apa yang dimaksud gitu loh. Saya juga nggak tahu di CCTV itu apa video itu menyangkut hubungan mereka berdua gitu loh ya. Di tempat itu gimana saya belum tahu itu. Tapi kalau itu tidak ada, itu sulit dibuktikan. Itu perzinahan. Kecuali tangkap tangan. Ya nggak? Misalnya di hotel terus kita gerubuk apa istilahnya di video kan, itu yang paling akurat, itu bisa dilaporkan dengan perzinahan gitu. Kalau hanya sekedar misalkan foto jalan bareng, makan bareng, chat-chat, itu sulit gitu loh. Karena perzinahan itu jelas yang seperti tadi itu gitu loh Bang. Melakukan hubungan suami istri. Betul. Gitu, Bang. Oke. Nah, Itu. bicara terkait perzinahan, ini kan Mawa melaporkan perzinahan, tetapi dari pihak Insanul dan Inara membantah itu mereka sudah melakukan pernikahan siri. Nah, konsep pernikahan siri menurut pandangan Abang sendiri, praktisi hukum, pernikahan siri itu di mata hukum negara itu seperti apa, Bang? Ya jelas ya terkait pernikahan siri, ya itu pernikahan secara agama. Tidak diakui oleh negara. Artinya tidak diatur dan tidak Sahkan. tidak bisa disahkan. Gitu loh. Jadi pernikahan siri itu jelas pernikahan secara agama aja, hanya mengikat bahwa apa yang dilakukan kedua insan ini sudah diakui, disahkan secara agama. Tapi secara catatan, secara negara itu tidak ada. Jadi tidak memiliki kekuatan hukum. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau mau melaporkan perzinahan itu sah saja karena dia isi pertama. Boleh-boleh saja gitu loh. Cuma sayangnya kalau buktinya itu dari hasil tindakan illegal access, ya itu jadi akan jadi masalah baru gitu loh. Sebenarnya udah tepat gitu loh. Walaupun udah nikah, istri sah boleh, tapi dengan bukti-bukti yang kuat gitu loh. Perzinahan beda sama perselingkuhan ya. Gitu. Sedangkan yang diatur dalam undang-undang kan terkait perzinahan. Gitu. Bang, kalau konsep pernikahan siri itu kalau di agama seperti apa sih Bang? Kalau tadi kan menurut negara, kalau di agama itu konsepnya seperti apa Bang? Karena kan banyak orang mendalilkan menikah siri itu misalnya seseorang sudah mempunyai pasangan istri gitu kan, dan ketika dia mau melakukan pernikahan siri itu banyak pendapat orang pro kontra ya, artinya boleh menikah siri tanpa sepengetahuan istri yang pertama. Itu seperti apa Bang? Ya jadi sebenarnya istilah pernikahan siri itu sebenarnya masuk dalam hukum adat. Itu kondisi sebuah aturan yang terjadi di masyarakat. Pada prinsipnya nikah siri itu sehingga turun temurun sekarang ini sebenarnya pernikahan sementara gitu loh. Yang terjadi di masyarakat sana, tapi disalahgunakan oleh orang-orang pintar yang sekarang. Gitu loh. Seperti di Serang itu banyak yang nikah-nikah seperti itu tanpa punya surat nikah, banyak loh. Masih ada ya, tapi bukan pernikahan untuk sesuatu yang antara pasangan satu dengan lain ini bermasalah. Artinya pernikahan sengketa. Ya enggak? Jadi benar-benar kalau memang si suami ini
memiliki istri ada izin, artinya tidak bermasalah. Begitu juga sebaliknya, atau kedua-duanya memang lajang tapi belum serius untuk membuat pernikahan secara negara gitu loh, rame-rame itu segala macam, itu banyak. Jadi pernikahan siri itu justru sekarang kalau menurut saya disalahgunakan gitu loh. Ya bahkan oleh orang-orang yang hanya ingin mengedepankan nafsu gitu loh, hanya ingin menghalalkan cara agama halal ya udah gitu. Jadi ini jadiin tameng, makanya kuhab baru itu eh, yang sekarang ini udah tepat kalau menurut saya untuk menjerat orang-orang seperti ini. Jadi dengan alasan apapun gitu, tanpa memiliki surat akte nikah yang sah, hanya apa istilahnya, hanya beralasan sudah nikah siri, itu masuk kategori Perzinahan. zina. Seperti itu gitu loh. Jadi jelas-jelas bahwa pernikahan siri itu tidak diakui oleh negara. Ya, jadi nikah siri itu kalau di kampung-kampung saya dulu di sana itu ada istilah namanya kawin gantung. Sama. Kawin gantung itu kawin yang tertunda tapi sudah dijodohkan dari Kecil. kecil gitu. Itu hampir sama gitu loh kan. Begitu juga dengan nikah siri, nikah sementara. Makanya begitu serius mau disahkan secara negara, ada yang namanya isbat nikah, didaftarkan di pengadilan agama. Seperti itu gitu loh. Jadi selagi tidak memiliki akte nikah, artinya pernikahan bermerek apapun, berlandaskan apapun tidak sah secara negara. Meskipun secara agama sah gitu. Seperti Tapi itu. hukum adat itu lebih tinggian mana Bang sama hukum negara? Karena pernikahan siri kan tadi Abang sampaikan sebenarnya itu kan hanya adat istiadat orang dulu ya. Nah, berbicara derajat tingginya hukum itu mengukurnya seperti apa Bang? Mana lebih dulu hukum adat atau hukum negara? Ya kedua-duanya penting. Kedua-duanya harus maju bersama. Sekarang kalau misalnya kita punya akte aja tanpa ada proses istilahnya pernikahan secara adat, istilahnya ada saksi segala macam, apakah sah? Nggak juga. Jadi kedua-duanya ini memang harus seiringan dan berjalan gitu loh. Karena hukum yang ada di Indonesia itu kan semuanya universal, gabungan juga kan, ada kompilasi hukum Islam dan segala macam kan, itu terkait asal usul nikah siri itu apa ya, zaman dulu istilahnya sama aja seperti yang terjadi di masyarakat. Ada istilah hukum adat beda, seperti di Baduy seperti apa, bisa dicek apakah semuanya punya surat nikah, belum tentu gitu loh. Dan bagaimana prosesnya ya di hukum adat gitu, mana lebih tinggi, semuanya sebenarnya berjalan, semuanya memiliki kepentingan gitu loh. Kalau kita memang mau diakui oleh negara, mau apabila ada proses perceraian segala macam, kita bisa melakukan hak hukum kita untuk melakukan gugatan, ya harus disahkan secara negara gitu loh. Karena kalau kita disahkan secara agama ya susah gitu loh. Begitu dia nikah lagi nggak jelas kan, mau berbuat apa terkait harta juga segala macam kan repot gitu. Seperti itu Bang. Berarti KUHP yang sekarang ini sudah tepat juga ya Bang, menurut Abang, terkait pengaturan nikah siri ini ya Bang ya? Kalau menurut saya sudah tepat. Itu justru untuk meminimais, mereduce perbuatan-perbuatan yang dianggap semakin menjamur di masyarakat gitu loh. Banyak korban-korbannya kan gitu loh. Seperti itu, walaupun dilakukan suka sama suka, tapi diawalikan dengan kebohongan gitu. Itu banyak sekali gitu kan. Saya meskipun ada yang protes juga kan dari mana gitu ya, kalau menurut ya itu sih kalau menurut saya gitu loh, silsilah dan cerita kawin siri seperti apa, boleh nikah siri tapi harus dilakukan tanpa beban, tanpa sengketa, tanpa adanya prahara di kemudian hari, orang-orang bebas lah gitu ya nggak Bang? Seperti itu, karena sesuatu dan lain hal jadi nikah siri dulu gitu loh. Nikah siri itu untuk memberikan ikatan, ya enggak?
Jadi sebenarnya kan nikah siri begitu mau cerai, ya udah cerai aja. Nggak ada proses hukum. Dia bisa kita lakukan gugatan, nggak bisa gitu. Jadi nikah siri itu bisa sih dilakukan karena kita ingin melihat dulu pasangan kita. Daripada kita berpacaran menimbulkan fitnah, menimbulkan prasangka yang ini kan, nikah siri begitu. Bang, yang menarik di sini karena nikah siri ini akhirnya Inara Rusli siap menjadi istri kedua atau siap dimadu. Nah, penjelasannya menurut pandangan hukum seperti apa, Bang? Karena kan dari istri pertama juga belum tentu mau begitu kan. Gimana, Bang? Ya, ini timbulnya istilahnya nikah siri yang disalahgunakan gitu loh, seperti itu. Karena dalam aturan Islam sendiri kan harus ada izin kan, ya enggak. Jadi mengetahui untuk menghindari hal seperti ini. Nah ini begitu kejadian seperti ini, siapa yang dirugikan? Kan jelas kan, istrinya kan, ya enggak. Mau melakukan apa kan? Rumit lagi kan. Sebenarnya KUHP baru juga ini harusnya ditambahkan juga gitu loh. Apabila terjadi hal seperti ini jelas gitu loh. Harus seperti apa kan gitu. Jadi banyak sekali, bahkan saya gitu loh, hampir mirip saya ini lagi ngurusin juga orang yang sudah nikah sah digugat lagi untuk dibatalkan. Ternyata si suaminya masih punya istri sah. Coba. Dan beda agama. Itu makin ruwet. Dia nikah Beda agama, si laki ini nikah lagi dengan perempuan yang masih terbilang ABG lah ya, gitu loh, 20 tahunan, dan mengaku dia sudah cerai. Dari Kristen dia siap masuk Islam, dan dia akhirnya menikah setelah 8 tahun baru ketahuan istri sahnya menggugat. Perkawinannya minta dibatalkan. Istrinya ini juga non muslim. Pusing nggak coba? 8 tahun. Lupa enaknya. Sekarang malah dia dukung istri pertamanya, akhirnya sering ketakutan. Dia dulu punya anak. Dan dia tidak mengakui pernikahan itu, katanya karena kepaksa segala macam, karena ditipu segala macam. Yang dirugikan siapa? perempuan. Yang dua sekarang Mbak, yang istilahnya ini sebenarnya yang harus penyakit-penyakit seperti ini yang harus dijerat dengan aturan-aturan yang jelas gitu loh. Seperti itu. Berarti garis besarnya pernikahan siri tanpa ada persetujuan dari istri pertama, istri sah itu bisa dikenakan pidana ya Bang ya? Gak boleh. Dan harusnya gitu ya, harusnya yang benar juga penghulu atau hakimnya, kalau memang mau menikahkan orang gitu loh, harus jelas juga walaupun nikah siri, dia masih punya istri apa enggak, dia masih punya suami apa enggak. Harus seperti itu. Tidak kongkolingkong. Itu sebenarnya harusnya gitu loh. Tapi kalau menurut Inara, Karena syaratnya harus ada izin. Tapi kalau menurut Inara, karena tidak mengetahui kalau dia sudah memiliki istri, Bang. Nah, itu gimana, Bang? Jadi dia diajak nikah secara siri, dia tidak mengetahui kalau si suami ini sudah memiliki istri. Nah, itu gimana, Bang? Tapi kalau perempuan sih rata-rata tidak boleh dipersalahkan. Karena kita yang kaum pria kadang-kadang yang memang suka bohong. Iya enggak? Yang jadi masalah itu begitu nikah siri bukan perempuan sebenarnya, suaminya, laki-lakinya. Karena ketidakterbukaan itu. Oh iya. Karena pernikahan itu diawali dengan sebuah kebohongan. Begitu. Harus kejujuran ya, Bang? Iya. Jadi sebenarnya Inara Rusli dan Mawa itu adalah korban. Gitu. Inara Rusli dan Mawa itu sebenarnya korban dua-duanya gitu loh kan. Seperti itu. Tapi balik lagi tuh Bang yang tadi Bang, kayaknya belum ketemu nih klimaksnya ketika Inara ini siap dimadu. Itu gimana Bang? Karena terlanjur sudah membuat sebuah pernikahan gitu kan, dia harus berbakti sama suaminya.
Oh ya, itu sebuah keputusan. Itu sebuah keputusan terbaik menurut Inara Rusli, dan ia patut dihargai karena bagaimanapun kan dia juga sudah membina rumah tangga gitu loh, seperti itu. Dan mau tidak mau ya semua itu kan pilihan juga buat Mawaka. Apakah mau menerima Inara sebagai Istri. madunya Ya, madunya. gitu loh, atau dia melepas suaminya. Ya, jadi ini polemik ini memang harus diselesaikan dari sisi itu mau nggak mau kan. Kalau menurut pandangan abang harusnya seperti apa bang? Baiknya bang, karena di lain sisi kan Inara tidak mau lepas dari seorang Insanul Fahmi. Ya, yang pasti kan Insanul Fahmi ini kan sudah memilih juga, ya enggak. Begitu dia memilih Inara Rusli untuk tetap menjadi istrinya, dan Inara Rusli siap dimadu, artinya menunggu jari jawaban dari Mawak. Apakah dia siap dimadu ataukah dia mau diceraikan? Yang pasti kalau menurut saya nanti keputusannya ada di suaminya ini. Seperti itu gitu. Bukan di Mawa bang. Bukan. Bang, terkait yang tadi abang bilang penghulu yang menikahkan, apabila penghulu itu mengetahui bahwa si laki ini mempunyai istri pertama sah, tidak mengetahui, apakah penghulu itu juga bisa terjerat hukum pidana atau seperti apa sih bang? Jadi kadang-kadang dalam sebuah perkawinan atau pernikahan siri itu gitu loh. Jadi penghulu ini juga hanya percaya by lisan gitu loh. Oh, saya sudah percaya Ustadz gini-gini. Terus juga dia biasa bawa relasinya, saksinya segala macam kan gitu. Udah percaya di situ saja. Jadi menurut saya untuk penghulu-penghulu yang sering menikahkan sirih ini, ya paling tidak ada surat yang menyatakan atau akte cerai gitu loh, yang menunjukkan kalau dia sudah bercerai, kalau dia masih lajang gitu loh. Justru kan yang menjamur sekarang, bahkan nikah siri itu ada agennya loh, gitu loh. Ada yang buka, lihat di media sosial ada gitu loh. Yang jadi apa? Penghulu tarifnya gitu. Iya, yang jadi Biro jodoh. kayak begitu bang. Oh, Gitu. Jadi dia ya siapa yang mau nikah siri dia yang ngurus kayak gitu kan. Jadi biro jasa. Betul, termasuk pernikahan siri. gitu. Ada itu gitu. Tapi penghulu itu menikahkan dengan berdasarkan agama gitu bang. Apakah bisa dijerat juga? Oh hukum, Bang? tidak, karena karena undang-undangnya juga kan nggak ada, aturannya kan nggak ada, ya nggak. Karena dalam pernikahan itu kan si penghulu ini kan hanya menikahkan, membacakan terkait ijab kabulnya itu kan. Tapi yang paling penting kan bahwa pernikahan itu dihadiri para keluarga. Artinya keluarga itu sudah tahu, ikhlas dan menyetujui gitu loh atas pernikahan itu. Di situ gitu. Dan ada walinya bang. Dan ada walinya gitu. Polemik awalnya ada pada si laki-laki yang tadi bang gitu loh, karena awalnya sudah niat gitu, awalnya sudah emang berbohong, itu akan jadi polemik gitu loh, seperti itu. Oke bang, ya Siap. terima kasih bang atas Siap. pandangan.